warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Islam rahmatan lil alamin. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang saleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya saleh untuk dirinya sendiri, saleh untuk Khadijah, saleh untuk Ruqayyah, saleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia saleh untuk keluarga, istri dan anak. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia tertekan, ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima. Maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala usia muda, tapi tetap juga dia tidak dapat mewujudkan rahmatan lil alamin. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatun nubuwah. Sebab itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatun nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Jika seluruh umat ini tidak memperdulikan khilafah ini, maka dia sudah menyia-nyiakan pesan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Man ya'ish ba'di," siapa yang hidup sesudah aku nanti, dia akan melihat ikhtilafan katsiran, akan banyak ikhtilaf, akan banyak firqah dan kelompok. Maka kalian, kata Nabi, aku pesankan, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kenapa yang dia sebut khulafa? Karena yang dia inginkan adalah khilafatun nubuwah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jangan kalian pegang dengan tangan, mungkin dia akan lepas. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham, petir menyambar. Apapun yang terjadi, ombaknya boleh kuat, anginnya boleh kencang, kalau kau gigit pakai gigi geraham, dia tidak akan lepas untuk selamanya. Hari ini pesan inilah yang disia-siakan, pesan ini yang tidak dilaksanakan. Ada sekelompok umat yang masih istiqamah memegang ini. Lalu kalau ada orang yang tidak dapat mengikutinya, andai kau belum sanggup untuk menegakkan kebenaran, paling tidak jangan engkau turun dalam kebatilan. Takbir! Dosa terbesar umat ini bukanlah minum khamar, karena dia akan mabuk untuk dirinya sendiri. Andai ada orang berzina, mungkin mudarat itu hanya untuk 2 orang dan 2 keluarga besar. Tapi ketika khilafah ini disia-siakan, maka tak terwujudnya rahmatan lil alamin dirasakan oleh dari sejak mulai ikan lumba-lumba yang dipertontonkan di tengah anak-anak yang mestinya mendapatkan keadilan, sampai kepada anak yatim, sampai kepada anak yang dalam fitrah, sampai kepada alam semesta tidak mendapatkan rahmatan lil alamin. Apa sebabnya? Sebab utama karena tidak tegaknya khilafah di atas. Maka satu-satunya jalan adalah
menegakkan yang sudah pernah ditegakkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, sampai akhirnya ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Sejak itu umat Islam tercerai-berai, berkeping, hancur seperti anak yatim kehilangan induk. Maka hari ini jika ada orang yang mengatakan rahmatan lil alamin, sanggupkah istriku mengatakan Islam rahmatan lil alamin jika matanya lebih banyak melihat sinetron daripada Al-Quran? Sanggupkah anak-anakku mengatakan Islam rahmatan lil alamin kalau otaknya, kepalanya sudah dicuci, dimainkan oleh game online, PlayStation? Sanggupkah ulamaku mengatakan rahmatan lil alamin kalau kepalanya sudah diisi liberalisme, sekularisme? Sanggupkah umaraku mengatakan rahmatan lil alamin kalau dalam kepalanya bercengkrama demokrasi, liberal, sekuler yang datang dari barat? Maka satu-satunya adalah kembali kepada ajaran Islam. Taraktu fikum amraini, yang kutinggalkan pada kalian tak banyak, hanya dua saja, kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tidak faham dan tidak mengerti, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, tanya orang yang faham. In kuntum la ta'lamun. Kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia ingin merangkul bukan memukul, ingin mengajak bukan mengejek semua golongan lapisan masyarakat, yang kaya dengan hartanya, yang ulama dengan ilmunya, tokoh adat, tokoh masyarakat dengan petata petitihnya. Semuanya bertujuan untuk satu, tegaknya syariat Allah. Itulah cara kita menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum, maka Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dia akan menegakkan kakimu di atas agamanya. Tiap hari kita mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku dalam agamamu. Tapi tak pernah sekalipun kita tolong agama Allah ini. Jangan pernah bermimpi Allah akan sia-siakan kita, Allah akan bangkitkan kita dalam penyesalan panjang. Maka tolonglah agama Allah dengan apa yang kita mampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.